Siapa yang di Indonesia pakai tabung gas 3 kilo? Tolong dilihat ada tulisan apa di tabung gasnya. Betul ya. Kalau nanti ada orang yang betulan miskin pengen beli, kan itu jadi murah karena subsidi ya. Terus ada, berarti kan itu diperuntukkan bagi yang layak menerima subsidinya kan. Terus tahunya dia seharusnya layak buat terima gas bersubsidi, tahu-tahu udah diborong sama yang kaya. Demi Allah ngambil yang bukan haknya itu. Cinta Allah. Baik, bismillah. Izin ya, ini suaranya udah mentok, maksimal cuma bisa segini. Jadi jangan ada yang sambil ngobrol, sambil disimak. Mudah-mudahan Allah yang memasukkan suara ini ke hati para pendengarnya ya. Baik, mari kita buka dulu. Izin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya bisa kumpul di sini. Insyaallah sehat semuanya. Dompet sehat ya dompetnya. Alhamdulillah. Bismillah. Paling tanggal tua ya, insyaallah. Nggak apa-apa, tenang. Allah Maha Kaya ya. Siap. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh jamaah yang hadir merelakan waktunya, energinya, dan semua yang sudah dikeluarkan. Semoga Allah balas berkali-kali lipat. Kenapa ini? Tenang dulu, sudah. Ya, sok jalan pindah dulu. Sudah. Alhamdulillah. Yang nyaman ya, oke ya. Silakan. Dan seluruh panitia, terima kasih yang sudah menyelenggarakan majelis ini. Semoga seluruh panitia diberkahi, dirahmati oleh Allah, dan jadi pahala jariah dari kita semua ngaji kepada mereka ya, insyaallah. Ada yang datang waktu kemarin Februari? Alhamdulillah. Oh, kebanyakan yang belum ya. Sebelumnya ini majelisnya emang khusus perempuan. Acara ini khusus perempuan. Oh iya. Laki-laki nggak boleh beli tiket. Hah? Oh iya. Iya. Jadi sebetulnya boleh laki-laki juga boleh. Cuma kebanyakan akhwat ya. Istilah. Baik, alhamdulillah. Jadi ngajinya? Tenang berarti ya. Bismillah. Baik, istilah. Ini kita sudah masuk bulan apa? Hijriahnya? Dan ini termasuk salah satu bulan yang Allah sucikan. Kata Allah melalui Rasulnya juga dijelaskan ada 12 bulan dalam satu tahun, dan 4 itu adalah bulan haram, di mana yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Yang berurutan dari Zulqaidah kemarin, terus bulan ke-12 bulan Zulhijjah,
di mana di situ juga ada musim haji, dan juga yang sekarang berurutan bulan ke-1 balik lagi, yaitu bulan Muharram. Nanti ada satu lagi bulan apa namanya? Rajab, ya, Masya Allah. Rajab, Syaban, baru nanti ketemu Ramadan. Tapi yang 4 ini bulan haram, di mana amal soleh di 4 bulan haram itu dilipat gandakan. Yang tadinya mungkin pahalanya paketannya sekali sholat mungkin takarannya 1 gelas, sekarang jadi 1 galon mungkin. Ini mah kita bayangin aja ya. Tapi begitu juga hati-hati dengan dosa-dosa atau kesalahan. Kalau dilakukannya di 4 bulan haram ini, maka sama dosanya juga berlipat ganda. Adil kan? Adil. Lagian toh kalau kita berbuat dosa, aslinya kita yang rugi. Allah yang rugi atau kita yang rugi? Ya. Bulan dimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bulan dimana Nabi Yusuf Allah keluarkan dari fitnah sehingga beliau dipenjara, bulan dimana Nabi Musa lepas dari kezaliman Firaun. Ini bulan dimana Masya Allah ya, Nabi Adam diampuni oleh Allah ketika terusir dari dulu surga ya. Maka bisa kalau sekedar pengen ingetin lagi, karena dulu waktu tahun Hijriah itu kan sekarang baru nyampe 1425 nanti ya, di tahun ini ya, 1425. Jauh dengan yang Masehi udah 2024 sekarang. Dulu memang sudah ada kalender ya. Dan raja-raja itu kalau bersurat memang sudah ada tahunnya untuk arsip. Karena kalau nggak tahu ini kapan. Maka waktu itu Islam juga bikin, ya sudah kita juga bikin kalender sendiri. Dan itu dibuatnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, meeting mereka istilahnya, kumpul, rapat, musyawarah. Kira-kira apa yang mau dijadiin tanggal 1-nya, awal mulanya. Apakah lahirnya Nabi, ataukah ketika beliau diangkat jadi Rasul, atau sekian banyak pilihan-pilihan kejadian luar biasa lainnya. Karena ini udah di zamannya Sayyidina Umar ya, semua peperangan udah lewat. Padahal bisa aja dipilih tanggal menang perang Badar, tanggal menang perang Khandaq, apapun bisa dipilih. Tapi akhirnya yang dipilih adalah tanggal ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu titik balik masalah. Izin. Nah kalau kita lihat bulan purnama, pernah lihat bulan purnama? Ada nggak orang yang dengki lihat bulan purnama? Dengki itu begini. Kamu nggak boleh lihat, kamu nggak boleh. Saya doang yang boleh lihat. Ada yang kayak gitu? Nggak satu dunia ngelihat bulan purnama barengan, nggak ada yang berantem. Iya kan? Nggak ada. Kamu nggak boleh lihat, cuma saya yang boleh. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena luas. Tempat ngeliatnya luas, semua orang bisa ngeliat. Orang yang ngeliat di Hongkong sama yang ngeliat di Indonesia sama bulannya. Ya, nggak luas. Sehingga inilah yang membuat kalau kita mau renungin, kenapa kalau kita hidup kita masih sempit, gampang berantem. Kenapa? Karena kita sedang memperebutkan sesuatu yang sempit. Namanya dunia. Segede-gedenya atau sebanyak-banyaknya dunia, sejatinya tetap aja sempit, tidak seluas surga dan karunia Allah. Nah kalau kita masih ada butuhnya dunia, atau gampang sesama saudara, baik yang saudara seiman atau bahkan saudara yang benar-benar kandung saudara, berantem sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara mereka. Iya, kenapa lagi? Coba semuanya sama-sama pengen ke surga, bisnis bareng, sama-sama rugi. Terus ketika rugi, ya udah tuh rezeki dari Allah. Masa orang di luar sana ada yang maksiat tetap dapat rezeki, kita yang udah nurut Allah malah jadi pelit ke kita? Gak masuk akal. Tapi pahit, hilang duitnya. Minimal 2 kepahitan itu. 1 gugurin dosa, 2 ninggiin derajat. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Gak apa-apa ya. Antara bos sama karyawan udah ngelakuin yang terbaik, bosnya juga soleh, tujuannya pengen ke surga, pasti yang karyawannya karena pengen terbaik dia lakuin yang terbaik.
Bosnya pengen dapat pahala jariah, dia nggak akan menunda sedikit pun gaji, nggak mau untuk zolim sama sekali. Kalau udah tujuannya Allah, karena luas, nggak akan berantem. Karena punten ya, satu, ini riwayat terkait di Bukhari Muslim ada riwayat terkait orang yang paling terakhir masuk surga. Ketika dia keluar dari neraka dengan gosong, lalu ketika diizinin masuk ke surga, dia bahkan nanya ke Allah, jangan-jangan surga sudah penuh. Terus kata Allahnya, disediakan surga ini bagimu seluas langit dan bumi dijadikan satu, dan ini untukmu dan kamu adalah orang yang terakhir masuk surga. Jadi orang yang terakhir aja masih dapat surga seluas langit dan bumi ya. Kita bayangin ya, punya rumah segede rumahnya artis di Hong Kong aja kan kayaknya udah kerasa luas, kamar banyak. Oh ini enggak, langit dan bumi jadiin satu, semuanya jadi buat kamu. Seluas itu, nggak akan berantem ya. Jadi kalau mau direbutin sesuatu yang besar sekalian nih, kita aja kalau lomba bisa hitung dulu. Ada 2 lomba nih, waktunya samaan. Yang ditanya apa biasanya? Tak dulu, hadiahnya apa? Yang satu hadiahnya apa? Uang cash 1 juta rupiah. Yang satu lagi hadiahnya apa? Uang cash 1 juta dolar Hong Kong. Pilih yang mana? Kita kan jadi hamba pengen dapat hadiah juga dong dari Allah. Terus yang kita kejar-kejar sesuatu yang receh, yang kalau ia dapat juga belum tentu bisa dibawa. Dan udah bak-bak banting tulang, belum tentu dapat lagi. Bisa jadi yang nggak ikut bak-bak, ikut bertaruh, kata Allah rezeki dia, nyampe dia yang dapat. Jadi capek sekali. Tapi kalau udah ikhtiar maksimal, terus ternyata tetap nggak dapat, kerja nih luar biasa, getol totalitas, dapat majikannya yang zolim, yang nunda-nunda gaji dan segala macam. Bismillah, dari awal soalnya yang kita niatin apa? Yang jadi amal soleh aja. Izin ya, ada seorang dokter pernah diledekin kayak gini, dok, ngapain ke UGD tengah malam? Kan yang nyentuhin sembuh atau enggak Allah. Kata Allah sembuh, kita nggak disentuh sama dokter juga sembuh kok. Kata Allah mati, mau dokternya berapa ribu orang juga kita pasti mati. Buat apa dokter ke UGD? Gitu katanya. Sama kan pertanyaannya, ngapain kita kerja kalau yang nentuin gajian atau enggak Allah? Ngapain kita nawarin dagangan kalau yang nentuin orang itu mau beli atau tidak adalah Allah? Maka yang paling penting agar apa? Agar jadi amal soleh. Ngumpulin pahala aja gitu. Suruh pilih ya. Seumur hidup seluruh kepengen selalu dikabul. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Pegel doang, capek di dunia. Iya, gajinya dapat, udah ditransfer. Tapi kata Allah nggak diizinin untuk nyicipin, untuk nikmatin, gampang dibikin hilang aja. Atau meninggal duluan juga ada. Dibalik, bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala amal soleh yang Allah terima. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekal. Gak rugi, bismillah ya. Tujuannya apa kesini? Karena kalau sekedar sesuatu yang pasti akan ditinggalkan, pegel. Semua bayangin kayak gini ya, rumah kita di ujung jalan, buat ke ujung jalan cuman bisa naik 1 jembatan aja. Jawab, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Jembatannya dikasih karpet empuk, pegangannya emas, lampu indah, tanaman hias, pengharum. Tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Nah, cepat atau lambat, suka tidak suka, kita ya pengen pulang, pasti gak akan selamanya di jembatan. Kalau kita selalu yang dibagus-bagusin jembatannya, rumahnya lupa direnov, pasti bete. Karena kita sedang sibuk memperbagus-bagus
sesuatu yang pasti kita tinggalin. Pantesan kesal melulu. Udah gajian masih ingat, karena lewat doang duit. Masya Allah. Janji Allah jelas, surat 13 ayat 28. Ada bidzikrillahi, makasih saudara. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang, tentram. Maka sederhana, kalau hati lagi gak enak, pasti lagi ingat selain Allah. Utang, cicilan, mantan. Masya Allah. Udah tenang ya. Masya Allah. Jadi udah balik lagi tujuannya. Sedikit fakta ya. Kita bicara Muharram berarti kebanyakan bicara hijrah. Hijrah dalam sini kita udah sepakat hijrah yang kita ngejar Allah. Izin survei sederhana ini. Apa kita semua punya keinginan? Dua. Apa Allah juga punya keinginan? Ya, mau ingin kita selamat, ingin kita bahagia. Tiga. Dari lahir sampaikan ke detik ini, kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah ngejar yang kita suka melulu, bahkan sebagian udah sering terkabul, kok masih sering ngambek? Maka harus berapa kali kecewa lagi baru kita nyadar bahwa oh, bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Makanya dituruni Nabi dan Rasulnya dan di Al-Quran. Jadi kita tahu, oh saya lakuin ini, saya pasti bahagia. Saya melanggar ini, pasti saya yang rugi. Ya, agak gampang. Bismillah. Ya, ngejarnya Allah suka. Bismillah izin. Ini fakta. Ini fakta. Sahabat dari golongan yang tua-tua itu amat sangat sedikit. Paling yang terkenal namanya cuma Abu Sufyan. Ya, siapa namanya? Tapi yang tua-tua lain, tokoh-tokoh Arab zaman dulu, contoh Abu Jahal, Walid bin Mughirah, maaf, mati kafir. Ya. Tapi nih lihat anak-anaknya ya. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Binnya ngeri banget, Ikrimah bin Abu Jahal tuh. Tapi kalau kita cari siapa itu Ikrimah, sahabat Nabi, oh mulia. Kita dianjurkan mengucap radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau, karena mulia dari. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid bin Walid. Satu-satunya manusia yang nyaris ngalahin Nabi perang di perang Uhud, cuman Khalid. Begitu masuk Islam jadi pedangnya Allah. Berarti apa hikmahnya kok? Kalau kita nyari Allahnya segera, buru-buru, Allah yang sediain masa depan yang paling baik. Ya, enggak? Istilah. Tapi kalau kita nanti aja lah. Kok sholat maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati masih bisa dimaafin kan? Masih. Cuma pertanyaannya satu. Siapa yang janji kita ada umur sampai 60 tahun ke depan? Sedangkan kalau kita segera, Allah yang siapin masa depan terbaik. Tapi kalau dientar-entar, belum tentu keburu bertobat, dan juga dunia yang dikejar-kejarnya belum tentu dapat. Punten, nggak punten. Sengaja di Al-Quran itu contohnya Firaun. Kenapa? Dia jahat, dia jadi raja, kaya, istri soleha, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, seumur hidup gak pernah demam, seumur hidup gak pernah batuk. Oh sempurna dunia, mulia, hina. Kadang kita gak mau nurut sama Allah, tapi yang didapat gak kayak Firaun, umur gak nyampe 400. Firaun gak pernah sakit, kita demam, masuk angin dikit kerok. Ya. Koyo, ya, balsam tiger. Masya Allah, fresh care. Ya. Iya. Kaya? Enggak, masih jauh, malah banyak utang. Ada? Enggak gitu. Firaun udah punya utang. Ya. Raja? Enggak, jauh. Ya.
pasangan soleh-soleha, aduh bahkan jomblo sampai detik ini. Aduh. Enggak, sengaja kan biar Allah tuh nyuruh kita mikir gitu. Nih, kita mau jahat, ya Firaun jahat deh, dapat semuanya. Tapi tetap gak mulia. Ini kita mau jahat, gak mau nurut Allah, gak dapat apa-apa. Kan rugi itu. Misalkan, ya udah deh kok aku nurut, tapi aku nurut tetap gak kaya. Aku nurut tetap banyak masalah. Seenggaknya sebentar doang masalahnya di dunia. Meninggal, udah selamat menikmati itu. Benar? Iya kan? Lagian mudah bagi Allah. Setelah hijrah, iya memang dia tetap tidak jadi kaya, tidak jadi bos dan lain-lain. Gampang Allah kasih tenang aja di hatinya. Dia bikin gak tertarik, gak lihat sesuatu yang sebetulnya dia gak butuh. Bu, ada orang bisa stres, menderita, ngelihat tetangganya punya mobil baru. Gak usah kayak mobil, ada yang punya kulkas baru, dia ngambek. Dengki. Cuman pertanyaannya sama, kita teh pasti ke surga atau enggak? Makanya, yuk, yang harus lebih kita sibukin bukan sibuk berusaha dapat jodoh atau dapat tujuan kita, tapi dapatnya kita ke surga. Daripada suruh pilih di dunia dapat semua yang dipengen, tapi nggak ke surga, ya mau? Berarti aslinya yang paling kita pengen apa? Tanpa sadar kita mikir kayak gitu. Ya udah, bismillah. Dan semua yang gak enak terjadi sama kita seumur hidup. Contoh, teman pinjam duit tapi galakan dia. Orang ada yang gitu di Hongkong. Ngambeknya pakai bahasa kantor. Masya Allah. Apapun itu semua cuma karena satu alasan. Allah pengen deketin kita ke surga. Udah gitu aja. Jadi jujur-jujuran atau pengen ke surga. Kalau ditanya Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1? Terus doa pede banget, ya Allah berikan aku surga, tetanggaan dengan Nabi-Mu ya Allah. Malaikat geleng-geleng, amalannya apa bayangin. Begitu dicek, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Tapi Allah pengen ngabulin. Oke, saya tetap pengen dia ke surga. Lu gimana amalannya kurang ya Allah? Dikasih fasilitas. Tadi yang mau tanggalkan dia, gugurin dosa aja terus. Ini sedikit hadis tentang utang ya. Kalau kita ngutangin orang 10 juta misal, dia minjem tanggal 1, janji dibayar tanggal 10, maka di hadapan Allah kita dianggap sehari sedekah sebanyak jumlah hutangnya. Amin. Jadi ibu minjeminnya 10 juta nih bu, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu udah sehari 10 juta ibu dapat, dianggap oleh Allah ibu udah sedekah 100 juta. Nah ini dia, kalau dari tanggal 10 udah janji ternyata gak bayar, entah dia kabur, entah dia datang dengan baik-baik, izin saya belum sanggup, dengan cara apapun, maka dari hari dia gak bayar sampai entah kapan, maka per hari dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah utang. Jadi kalau misalkan ada utang 10 juta dan dia punya 18 tahun, berarti hitungannya sehari dianggap sedekah 20 juta dikali 18 tahun. Jangan dikali 18 ya, 18 nya dikali 365 dulu. Tahu-tahu meninggal. Tipe ya. Nah. Kan kalau di Surabaya ada jalan namanya Menanggal. Menanggalnya nggak tahu husnul khotimah atau enggak. Nih, meninggal bisa jadi tahu-tahu loh, ya Allah, kenapa pahala sedekah saya sebanyak ini? Kan ada yang utang nggak dibayar-bayar. Akan ada hari kita malah berkata, alhamdulillah dia nggak bayar. Semangat ngutangin orang mulai hari ini? Enggak.
Ya, itu adil ya. Ini hadis bagi orang yang ngutangin. Jadi yang utang nggak boleh ngerasa pede dengan hadis ini. Dia malah berkata, kudunya tuh kamu tuh terima kasih saya ngutang sama kamu. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu, nggak boleh. Ya. Karena bagian utang beda lagi nanti ayatnya, hadisnya. Ya, bukanlah satu ibadah serajin-rajinnya, Quran hafal segala macam, sengaja utang gak bayar, yang diutangin gak ridho, terhalang dari surga beliau. Ya. Kita tahu yang pertama dihisab ketika meninggal adalah sholatnya, bukan utang, bukan sholat. Tapi ada lanjutannya. Ketika dan dilihat raport sholatnya kita udah lolos, udah lulus, baru dicek punya utang nggak dia. Kalau punya utang, belum boleh masuk dulu ke surga. Mudah-mudahan anak-anak yang ingat buat bayar utangnya, atau yang diutangin nanti di hari akhir ditanya sama Allah, ikhlas nggak kamu didoain? Ikhlas, lolos. Yang repot kan kalau enggak. Ya. Jadi kalau di Indonesia kudu hati-hati nih. Kadang-kadang ada yang kita tanpa sadar ngambil yang bukan hak kita. Contoh. Siapa yang di Indonesia pakai tabung gas 3 kilo? Tolong dilihat ada tulisan apa di tabung gasnya. Ya, betul ya. Kalau nanti ada orang yang betulan miskin pengen beli, kan itu jadi murah karena subsidi ya. Terus ada, berarti kan itu diperuntukkan bagi yang layak menerima subsidinya kan. Terus tahunya dia seharusnya layak buat terima gas bersubsidi, tahu-tahu udah diborong sama yang kaya. Demi Allah ngambil yang bukan haknya. Udah bismillah ganti. Ya. Kalau di sini pakai gasnya apa? Listrik, gaya nyetrum. Masya Allah. Subhanallah. Kota dulu kok kita balikin, itu hanya untuk masyarakat miskin. Balikin kepada yang bikin peraturan. Yang dimaksud masyarakat miskin di tabung gas itu adalah siapa? Nanti boleh dicari di Google undang-undangnya. Yang termasuk masyarakat miskin menurut negara Indonesia adalah yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 sebulan. Maka kalau gaji kalian di atas itu, mohon maaf, kalian aslinya orang kaya. Tapi mungkin pura-pura miskin peluru. Jangan. Oh, pas gajian sejam doang. Masya Allah. Udah, sebelum kita jawab, kau pengen ingetin lah. Ini penting tentang konsep rezeki, harus hafal semuanya. Rezeki manusia cuma 3. Ulangi, berapa? 3. 1 yang dimakan jadi kotoran. 2 yang dikenakan menjadi usang. 3 yang diinfakkan di jalan. Ulangi, harus hafal. 1 yang dimakan, 2 yang dikenakan, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Contoh, ini ada minuman buat saya, Bu. Ya. Berarti ini punya saya ya. Nyampe jalan ternyata tumpah diminum kucing atau semut. Berarti saya cuma disuruh Allah nganterin rezeki ini ke semut, ke hamba Allah yang lain. Kan mereka mau Allah juga kan? Perlu rezeki kan? Mana yang jadi rezeki saya? Yang udah lewat sini. Benar kan? Contoh, di tempat kerjanya atau di rumah di Indonesia punya kulkas. Di dalam kulkasnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkatnya? Terus keponakan datang semua, digondol habis seisi kulkas. Rezeki ibu apa rezeki ponakan? Kita aja ngaku-ngaku punya kita ya. Kan kulkas saya, yang beli saya. Gak ada yang boleh buka tanpa seizin saya. Begitu diizinin, diminum ponakan, rezeki ponakan. So, cek saldo, punya internet banking? Orang itu terbagi 2 katanya. Ada yang bahagia melihat buku tabungannya, ada yang sedih melihat buku tabungannya.
Ibu yang mana? Ya Allah. Masya Allah. Misalkan banyak, tahu-tahu anak di Indonesia nelpon, "Ma, aku belajar nyetir nabrak." "Apa? Kamu nggak apa-apa sayang?" "Nggak apa-apa sih Ma, tapi harus ganti rugi." "Berapa deh?" 4 miliar. "Hah? Kamu nabrak apa?" "Nabrak PWE 7." "Pilih-pilih dong kalau mau cilaka deh." Kan? Gimana caranya pilih-pilih? Ternyata rezeki bengkel. Yang mana yang rezeki kita? Yang udah lewat sini baru jadi rezeki kita. Beneran ya? Ini dikasih ini betul. Oh, ini belum tentu dibawa pulang. Karena gimana coba diminum semua? Pasti saya bolak-balik toilet nanti. Belum gulanya. Tahu-tahu berbil nantinya. Di Indonesia nggak mungkin. Kalau nggak saya bawa, pasti ada yang minum. Rezeki dia. Udah tenang aja. Udah ada yang atur. Saya, bapak-bapaknya cuma satu dong. Saya, bapak, ibu, serokok, seplanet bumi dilarang mati. Ulangi. Dilarang mati. Sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus jadi milik kita, jadi kita terima semua, itu nggak boleh mati. Kan waktu di alam rahim kita tuh ditentuin rezekinya, Bu. Nanti coba browsing hadis Arba'in nomor 4. Itu ada hadis dari Nabi didengar oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu menjelaskan waktu di alam rahim tuh 40 hari pertama sebagai nutfah, masih setetes mani. 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. Udah ketemu tuh sel telur sama sel sperma. 40 hari kemudian sebagai nutgoh, masih segede kacang, jadi embrio. Ya. Setelah 120 hari atau 4 bulan, Allah utus malaikat, satu untuk niupin ruh, kedua untuk nentuin perkara-perkara termasuk rezekinya. Di tanggal berapa dia bakal terima apa dan macam-macam. Sebelum itu diterima semua, gak boleh mati. Gak boleh. Ada 2 hal yang akan selalu mengejar kita. 1, ajal kita. 2, rezeki kita. Gak mungkin ketukar. Kita mau urus ganti KTP, ganti paspor, tetap nyampe kalau rezeki kita. Benar? Ya. Terus kita suka salah mikir gini, kalau saya jujur, gaji saya sebulan cuma segini kok. Tapi kalau sambil nakal, ya apapun dia jualan narkoba, kayak dia apapun yang nggak baik misalkan, ya kayaknya bisa lebih banyak. Nah, ini konsep yang salah. Karena rezeki itu, kalau kata Allah mbaknya bulan ini dapat 1 miliar, maka mau halal mau haram tetap dapat 1 miliar. Kita suka mengira kalau haram bakal lebih banyak kan? Enggak. Kalau kata Allah bulan ini kita dapatnya 1 miliar, mau halal mau haram tetap 1 miliar. Ya. Ini kisah nyata ya, kejadiannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau minta pemuda buat bersihin kudanya. Ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada. Pemuda dan dudukan pelana kudanya hilang. Maka bertanyalah, nggak usah suuzon, beliau bilang nggak usah suuzon, langsung aja datang ke toko kuda pengen beli pelana baru. Nyampe ke beberapa toko, berhenti karena ngeliat kayak kenal tuh pelana. Maka ditanya ke yang punya toko, "Bapak dapat dari mana, Pak?" "Oh, ini tadi ada pemuda yang jual." "Bapak bayar berapa, Pak, kalau boleh tahu?" 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, beres sholat aku juga mau kasih 1 dirham." Tapi apa yang dipikirin si pemuda? Lama nih sholat, sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama. Jadi ya udahlah, daripada lama nungguinnya, 1, bisa dapat duit lebih cepat kalau dijual. 2, bisa jadi dan dikasihnya lebih mahal. Belum tentu saya dikasih duit, tadi gak bilang apa-apa kok. Dibawa ke semua toko, kata Allah rezekinya 1 dirham. Keliling berapa toko, semuanya gak ada yang nawar lebih. Mau, enggak. Kalau mau ini 1 dirham, kalau enggak udah sana bawa pergi lagi. Daripada gak laku, udah. Tapi apa hasilnya? Lihat, dia dapat 1 dirham plus dosa,
Kalau dia sabar, dapat 1 dirham plus pahala. Betul kan? Tapi kok aku jual narkoba, misalkan aku open BO, misalkan apapun itu ya, ini beneran dapat loh uangnya loh. Kata Allah nggak jadi rezeki kita, enggak. Kan tadi kan rezeki yang udah ketelan doang. Kalau misalkan belum ketelan, Allah pengen ambil, gampang, sakit, dokter berarti rezeki dokter. Beli obat, rezeki apotek, ya. Mobilnya rusak, rezeki bengkel, udah ya. Dan lain-lain, mudah sekali, ya. Maaf ya. Dan yang terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah, ada pengusaha sukses, kaya, kebiasaannya aneh, tiap kali beres dagang, beres jualan, cuma disisain buat modal besok, sisanya sedekah. Teman-temannya sering tanya, gak sayang ya kamu sama hartanya? Invest dong kayak kita. Justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Kalau ditransfer ke rekening akhirat, sedekah maksudnya. Kan pilihannya 2. Allah kadang kasih bonusnya di dunia. Al-Baqarah 261, 700 kali lipat biasanya. Tapi nggak usah dicatat juga, hari ini sedekah 10.000, berarti Allah utang 700.000. Oh, jangan kayak gitu. Itu pelit itu namanya, ya. Kalau kita transfer ke rekening akhirat, paling cepat dibalas di dunia, paling lambat nanti di akhirat ketemu. Tapi kalau disimpan-simpan di dunia, kadang belum tentu punya kita. Rezeki bengkel, rezeki lain-lain. Bismillah. Udah, bismillah. Sisain waktu, mau tanya jawab, diskusi, mau cerita apa, atau tapi dipastikan dulu ya. Kalaupun nanti dijawab, nggak boleh berpikiran bahwa oh si Koko punya solusinya, enggak. Yang punya solusi adalah jadi yang itu duluan tadi. Atau kalau mau ditulis di kertas boleh. Bebas. Yang pernah. Tanya ada dulu. Iya. Oke, itu satu juga tidak.